ratingnya berapa? 10 sih kalau menurut gua. Kalau menurut kakak? Kalau menurut gua sih 5 ya. Kok bisa sih? Kenapa ya selera musik orang kok beda-beda? Ngomong-ngomong tentang selera musik, Gazzaniga pernah menulis di dalam bukunya Psychological Science, ternyata manusia ketika merespon dunia luar itu terjadi dua hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan sensasi, serta yang kedua, ada yang disebut dengan persepsi. Sensasi adalah proses yang terjadi ketika reseptor organ menerima stimulus dari dunia luar, sedangkan persepsi, pengolahan sadar tentang stimulus yang tadi kita dapatkan yang kemudian diinterpretasikan secara internal di otak, menghadirkan sebuah pemaknaan. Nah, dalam hal pemaknaan inilah manusia berbeda-beda. Munculnya perbedaan ini tidak terlepas daripada proses persepsi itu sendiri. Bagaimana proses persepsi? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Dalam persepsi, ada yang disebut dengan dimensi. Dimensi dari persepsi terdiri dari 3 hal. Yang pertama, selection, yaitu proses menerjemahkan stimulus menjadi sebuah pengalaman. Setelah menjadi sebuah pengalaman, maka menjadi organization, yaitu identifikasi menjadi pola yang bermakna. Setelah menjadi pola yang bermakna, maka ada dimensi interpretation, yaitu diberi sebuah pemaknaan. Apabila pemaknaan itu baik, maka disebut dengan persepsi positif. Sedangkan sebaliknya, jika pemaknaan itu jelek, maka disebut dengan persepsi negatif. Seperti contoh dalam ilustrasi tadi, bahwa persepsi yang dihasilkan berasal dari stimulus suara. Nah, stimulus suara inilah yang kemudian ditangkap oleh indera kita, yaitu indera pendengaran, yang kemudian diidentifikasikan di dalam otak kita menjadi pola yang bermakna. Pemaknaan inilah yang disebut dengan persepsi. Orang yang mengatakan lagu itu bagus disebut dengan persepsi positif, sedang orang yang mengatakan bahwa lagu itu tidak bagus disebut dengan persepsi negatif. Sebenarnya, stimulus yang menghadirkan persepsi bukanlah dari satu hal saja. Menurut Parek, bahwa jenis-jenis persepsi itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan persepsi auditoria atau pendengaran, sebagaimana contoh yang kita sebutkan sebelumnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan persepsi visual, yaitu melalui indera penglihatan. Juga ada yang disebut dengan persepsi perabaan, serta yang terakhir ada yang disebut dengan persepsi penciuman. Telah terjadi kecelakaan mobil di Cibiru yang melibatkan 4 orang meninggal dunia. Ya ampun. Berita apa nih? Telah terjadi kecelakaan di Cibiru yang melibatkan 1 buah mobil hingga menyebabkan semua yang ada di dalamnya meninggal dunia. Ya, udah lihat belum sih berita yang kecelakaan orang di Bandung itu yang melibatkan 4 orang meninggal? 4 orang? Iya, 4 orang. Semua ya? Enggak, orang 4 orang. Aku baca di Detik.com. Itu lebih terpercaya loh. Aku dari Kompas, sumpah itu semuanya meninggal. Enggak. Yang diangkut itu semuanya meninggal. Enggak, yang meninggal itu 4 orang doang. Lu berdua lagi debat apaan sih? Ini loh yang kemarin kecelakaan itu, yang meninggal 4 orang kan? Semua ya? Oh, yang berita itu ya? Iya. Enggak, kebetulan itu gue yang masukin tuh berita. Ya sebenarnya mah sama aja lu berdua. Sama aja. Gimana maksudnya? Ya 4 orang itu udah termasuk semuanya. Jadi ya, semua penumpangnya itu 4 orang. Nah, oh. gitu. Selanjutnya, persepsi memungkinkan untuk berbeda. Hal ini terjadi karena persepsi bisa jadi melalui 2 jalur yang berbeda dalam prosesnya. Yang pertama ada yang disebut dengan bottom up, yang kedua ada yang disebut dengan top down. Bottom up yaitu sensori yang diproses menjadi stimulus, sedangkan top down pengetahuan, harapan, dan pengalaman masa lalu yang membentuk interpretasi itu sendiri. Hal inilah yang kemudian mendasari kenapa kemudian persepsi bisa saja berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sebagaimana dalam contoh tadi, ketika persepsi yang dihasilkan berbeda, ternyata pengetahuan dari informasi yang diterima ternyata berbeda. Dari 2 jalur proses inilah yang kemudian menghadirkan kesimpulan bahwa persepsi bisa jadi berbeda karena melalui 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Di dalam faktor internal, ada beberapa hal yang kiranya bisa mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ada yang disebut dengan faktor fisiologis.
karena usaha mempersepsi tiap orang barangkali akan berbeda. Hal ini sama dengan fakta yang kedua, yaitu perhatian. Lalu yang ketiga adalah minat, 4 kebutuhan, 5 pengalaman dan ingatan dari orang tersebut, serta yang keenam, suasana hati dari orang tersebut. Sementara di dalam faktor eksternal, kiranya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ukuran dan penempatan dari objek itu sendiri. Yang kedua, warna dari objek itu. Yang ketiga, keunikan dari stimulus itu. Yang keempat, intensitas dan kekuatan. Serta yang kelima adalah gerakan. Baik itu berupa ukuran, warna, keunikan, intensitas ataupun gerakan, hal ini tentu akan mempengaruhi seberapa besar kemudian orang yang mempersepsi sebuah hal tersebut akan lebih besar dan akan lebih banyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi terakhir berikut ini. Menurut lu pada tuh senja tuh kayak gimana dah? Menurut gue indah sih. Menurut lu deh? Iya, gue juga. Menurut gue indah. Karena gue suka senja. Sama. Lu berdua suka senja ya? Iya. Kalau lu gimana, Bat? Gue ada dua pilihan sih kata gue mah ya. Oh, lu dua pilihan? Iya. Gimana tuh? Antara suka ataupun kurang suka. Karena sukanya karena dia memberikan kenangan yang hangat ataupun menyenangkan. Karena dia memberi di saat dia ingin berpisah dengan kita itu, dia kayak memberi kenangan yang sangat indah gitu. Oh. Tapi pas setelah perpisahannya itu gue kurang suka sih kata gue. Paham. Kayak sekarang nih misalnya kan udah lumayan gelap gitu kan, walaupun ya gue tenang di saat gelap gitu, tapi ya kurang suka juga karena perpisahannya itu. Kata gue mah itu. Kalau lu gimana? Bagi gua senja tuh biasa aja ya. Kok bisa sih lo kayak gitu? Ya soalnya menurut gua senja itu hanya matahari yang terbenam dan itu ciptaan Allah, dan itu yang bagi gua ya udah biasa aja. Makanya bagi gua senja itu ya biasa. Oh, berarti tanggapan lu sama kita beda ya? Kalau Iya, kita, beda. kalau lu menganggap biasa aja karena ya udah lu nggak memiliki cerita apa-apa tentang senja. Sedangkan kita suka karena ada cerita tersendiri betul gitu banget. tentang Iya. senja. Iya. Lu cerita apaan sih dia sampai suka senja gitu? Jadi dulu gue tuh pernah lagi melewati fase-fase sedih di dalam kehidupan gue. Iya. Terus gue diajak sama satu orang buat ngelihat senja, dan ketika gue ngelihat senja itu kayak semua beban masalah pikiran gue tuh langsung hilang aja gitu. Oh iya ngerti. Iya. Gue hampir sama sih sama lu. Cuman kalau gue yang nggak ada kenangan sama seseorang, cuman ketika gue liat senja, gue rasa tuh tenang aja gitu. Iya bener. Emang beda ya kalau Beda. ngomongin senja gitu. Persepsi orang-orang itu beda-beda gitu. Pasti. Bener. Soalnya nggak bisa disamain nggak sih? Iya. Bener. Karena pandangan kita gitu ya. Iya bener. Beda-beda. Bakalan beda-beda sih kalau misalkan persepsi. Ya. Soalnya kan itu persepsi kan biasanya lebih dari ke pengalaman ya kan? Iya. Iya. Iya bener Lebih dari banget. pengalaman, lebih ke pengalaman. Iya Kalau bener. persepsi. Makanya setiap orang berbeda-beda. Kalau untuk ketakutan tuh gimana tuh? Oh, hal yang kita takutin gitu. Iya, kalau misalkan gue sendiri kan, gue takut sendiri karena emang gimana ya? Gue kalau sendiri itu rasanya kayak ya takut aja sih. Oh iya. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau menurut Kalau gua, lu pada? menurut gua ya, gua nanggepin lu kan persepsi orang beda-beda nih. Menurut Ya. gua ya kesendirian itu biasa aja nggak sih? Ya justru gua ngerasa tenang gitu kalau sendiri, ya kan? Ya, benar. Nah, Oh, iya. Sama. Lu bertiga sama? Gue juga kayak gitu. Enggak sih, gue ada dua opsi terhadap sendiri itu. Yang pertama ya gue ngerasa kalau sendiri itu tenang, tapi di satu sisi juga kadang gue ada rasa takut gitu kalau Ya. gue sendiri, karena apa ya, gak enak gitu sendiri tuh. Kayak misal kita lagi punya masalah dipendam sendiri itu kan gak enak ya, gitu menurut Oh, gue sih. iya, bener Persepsi sih. gue gitu. Kalau menurut gua tentang ketakutan ya, gua lebih kayak punya trauma gitu. Apa tuh? Soalnya dulu pernah kan pas 2013
Ya di Aceh pernah lah terjadi gempa gitu.